Kemudian kita ke soal berikutnya nomor 4. Soal nomor 4, di sini ada seorang perempuan yang usianya 22 tahun baru saja menikah, datang ke PMB dengan keluhan ingin menunda kehamilan. Hasil anamnesisnya baru selesai haid. Siklusnya teratur, ingin menggunakan KB metode sederhana tanpa alat yang tidak merepotkan. Hasil pemeriksaan fisik semuanya dalam batas normal. Apakah metode kontrasepsi yang paling tepat untuk kasus tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus mengingat kembali apa saja jenis-jenis dari metode kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana itu ada 2 klasifikasi. Ada yang metode sederhana alamiah. Kalau yang alamiah ini dia tidak menggunakan obat, juga dia tidak menggunakan alat. Ya. Kemudian ada lagi metode kontrasepsi sederhana yang sifatnya barrier atau penghalang. Kalau yang penghalang ini dia menggunakan obat atau alat. Ya. Apa saja kontrasepsi sederhana yang sifatnya alami yang tidak menggunakan obat dan alat? Mal, menyusui, metode kalender, metode lendir serviks, metode suhu basal, dan coitus interruptus. Sedangkan metode barrier ini yang menggunakan alat untuk menghalangi pertemuan antara sperma dengan ovum, itu adalah diafragma, kondom, spermisida, atau cervical cap. Nah, di dalam soal ini, semuanya yang ada di sini adalah metode sederhana tanpa alat. Terus kita pilih yang mana? Kita lihat kalimat dia berikutnya. Tidak merepotkan. Kalau dia pakai metode kalender, dia harus mencatat, dia harus menghitung masa suburnya. Merepotkan. Kalau dia mau pakai suhu basal, ini lebih parah lagi. Dia harus memeriksa suhu tubuhnya setiap pagi sebelum turun dari tempat tidur. Merepotkan. Metode simptotermal ini adalah gabungan ya teman-teman ya dari metode lendir serviks dan metode suhu basal. Jadi dia menggunakan 2 metode alamiah sekaligus. Dia nyatet bagaimana perubahan lendir serviksnya dan juga dia mengamati perubahan suhu tubuhnya. Itu namanya metode simptotermal. Kemudian metode ovulasi billing. Metode ovulasi billing ini menggabungkan 3 metode alami, yaitu metode lendir serviks, metode suhu basal, dan juga metode kalender. Jadi supaya dia lebih aman gitu ya, jadi dia mengamati ketiganya untuk menentukan kapankah dia masa subur. Otomatis ini merepotkan, ini merepotkan, ini merepotkan, ini apalagi karena tiga-tiganya kita lihat. Karena dia tidak mau yang merepotkan, maka jawaban yang lebih tepat adalah coitus interruptus. Karena coitus interruptus itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan alat, dan tidak merepotkan. Ya, karena dia tinggal mengeluarkan penisnya dari vagina saat laki-laki akan melakukan ejakulasi. Gitu ya. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 33 tahun, P1A0, nifas hari ke-7, datang ke puskesmas dengan keluhan ingin menggunakan kontrasepsi. Katanya riwayat persalinannya normal, menyusui secara on demand. Ingin menunda kehamilannya sampai dengan 5 tahun mendatang. Hasil pemeriksaan fisik semuanya dalam batas normal. Kita lihat di sini, dia ingin menunda kehamilan sampai 5 tahun mendatang. Kalau kita lihat dari usianya masih 33 tahun, anaknya baru 1. Dia masih di fase menjarangkan, belum masuk di fase menghentikan. Ya, berarti ini bisa kita eliminasi. Nah, kalau dia pengennya 5 tahun, maka apa yang bisa kita tawarkan? Kalau dia pengennya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu berarti dia inginnya menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Nah, metode kontrasepsi jangka panjang atau dikenal juga dengan MKJP ini adalah metode kontrasepsi yang paling ditawarkan pada perempuan pada fase menunda kehamilan. Menjarangkan kehamilan. Jadi antara usia 20 sampai dengan usia kurang dari 35 tahun
Ketika dia sudah punya anak satu tapi pengen menunda kehamilannya, maka kita sebaiknya menawarkannya MKJP. Kenapa kok MKJP ini paling dianjurkan? Karena pertama, dia lebih praktis ya, cuman ketemu tenaga kesehatan sekali, terus dia bisa pakai bertahun-tahun, hemat biaya, dan yang ketiga adalah uh, efektif gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam metode kontrasepsi jangka panjang? Yang pertama adalah IUD. IUD itu ada banyak sekali jenisnya, tapi yang paling umum digunakan itu adalah jenis CUT380, ini yang programnya pemerintah ya, CUT380, ini bisa bertahan sampai dengan 10 tahun. Sedangkan ada tipe lainnya, yaitu Nova T380, ini bisa bertahan sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada juga implan. Nah, implan ini tergantung dari jenisnya, karena implan juga banyak jenisnya. Ada Norplan yang bertahan sampai dengan 5 tahun, Implanon bertahan 3 tahun, Jadena atau Indoplan 3 tahun, Jadel 5 sampai dengan 7 tahun. Kemudian ada lagi steril, tubektomi, dan vasektomi. Nah, kalau ini sifatnya permanen. Tetapi dalam soal ini kita belum bisa tawarkan dia tubektomi atau vasektomi karena usianya masih 33 tahun dan juga anaknya baru satu. Nah, karena dia pengen kontrasepsi jangka panjang, opsi A kita eliminasi, B kita eliminasi, E kita eliminasi. Tersisalah jenis MKJP, yaitu IUD. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Ada seorang perempuan usianya 28 tahun datang ke rumah sakit untuk mengikuti program KB. Hasil anamnesisnya anaknya sudah 5, memiliki riwayat tumor payudara. Hasil pemeriksaan fisik, KU baik, tensi normal, napas normal, suhu normal. Apakah alat kontrasepsi yang paling sesuai pada klien tersebut? Nah, pada perempuan yang menderita benjolan atau tumor, ya, sebaiknya tidak menggunakan kontrasepsi hormonal. Jadi ini kita eliminasi. Tinggal 2, AKDR atau MOW. Nah, apakah alat kontrasepsi yang paling sesuai? Pada penderita benjolan atau tumor yang kita tawarkan adalah yang non-hormonal, IUD atau kondom. Nah, opsi yang ada adalah AKDR dan MOW. Kenapa kita tidak pilihkan MOW dalam soal ini? Karena si ibu usianya masih 28 tahun meskipun anaknya sudah 5. Jadi lebih baik kita tawarkan AKDR terlebih dahulu hingga usianya mencapai 35 tahun, setelahnya bisa kita tawarkan untuk melakukan MOW. Tadi ada teman yang nanya, Kak, kalau ibu pasca melahirkan memiliki riwayat benjolan pada payudara, sebaiknya jangan gunakan yang hormonal, kita tawarkan saja penggunaan IUD. Ya, kenapa Kak kalau misalnya dia ada benjolan atau tumor dia harus pakai IUD? Kenapa kita tidak tawarkan yang hormonal? Karena kontrasepsi hormonal itu akan merangsang pembentukan tumor atau sel-sel kankernya akan terangsang gitu ya. Contoh, pada perempuan yang menggunakan estrogen dalam jangka waktu lama, itu penelitian menunjukkan bahwa mereka lebih berisiko untuk mengalami kanker payudara gitu ya. Jadi sebaiknya kita hindari karena justru hormon ini akan merangsang pembesaran atau pembentukan sel-sel tumornya. Kenapa enggak? Kan anaknya Sudah dijelaskan. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Seorang perempuan usia 27 tahun datang ke PMB untuk kontrol KB IUD. Hasil anamnesis, dia ingin memeriksakan alat kontrasepsi AKDR setelah pemasangan 1 tahun. Dia mengatakan bahwa benang AKDR-nya tidak teraba. Hasil pemeriksaan bidan ternyata AKDR-nya tidak ditemukan. Apakah tindakan yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Jadi dalam soal ini ada seorang ibu yang sudah 1 tahun menggunakan AKDR, kemudian dia cek benangnya ternyata tidak teraba. Pada saat kita lakukan pemeriksaan pun, inspekulo ternyata benangnya tidak terlihat dan AKDR-nya tidak ditemukan. Maka apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, teman-teman, salah satu syarat gitu ya penggunaan AKDR adalah ibu bersedia untuk mengecek benang IUD-nya. Nah, kenapa benang IUD ini harus rutin atau berkala dicek? Karena
Kalau misalnya benangnya ternyata tidak teraba, kemungkinan IUD-nya bergeser. Atau misalnya IUD-nya ekspulsi atau IUD-nya dikeluar tapi tidak disadari oleh ibu. Atau IUD-nya perforasi ke luar uterus gitu. Jadi IUD-nya itu berpindah ke organ di luar uterus. Misalnya karena pemasangannya yang terlalu dalam. Nah, karena itu maka ketika si ibu tidak bisa merasakan benang IUD-nya, tidak bisa merasakan dan kita tidak bisa melihat IUD-nya, sebaiknya kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG untuk melihat di mana posisi dan bagaimana posisi IUD-nya gitu ya. Karena kalau IUD itu bergeser, maka risiko kehamilan akan meningkat.